Selamat berjumpa kembali pada seri kuliah keempat, kuliah PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, untuk kesempatan ini saya akan membagi kepada teman-teman bagaimana sebenarnya menulis pendahuluan ya bab 1 pada PTK. Jadi di sini saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa pada dasarnya secara filosofis itu metodologi sama semua ya. Hanya saja jika sudah dipeta-petakan pasti ada ketersendiriannya sendiri, khususnya di PTK. Karena PTK khusus pada sebuah pendidikan dan pembelajaran di kelas, maka tentu apa yang akan kita uraikan di pendahuluan di bab 1 ini pasti akan mengarah juga tentang bagaimana pembelajaran di kelas dan masalah seperti apa. Nah, di bab 1 ini memang pendahuluan ya atau introduce ya dari sebuah PTK itu. Nah, pendahuluan harus ditulis berdasarkan fakta atau sesuatu yang sudah terjadi ya, bukan menguraikan sesuatu yang akan terjadi. Jadi kuncinya itu dalam menulis sebuah pendahuluan, kita menulis sesuatu yang sudah terjadi, fakta. Berarti bukan menulis apa yang seharusnya ya. Jadi biasanya kan ada istilah dasein dan dasolen. Nah, kita mintanya yang sudah terjadi ya, bukan menguraikan sesuatu yang akan terjadi. Jadi kalau kita baca nanti di latar belakang ya, kalau di latar belakang nanti itu kita menemukan kata akan, pasti orang yang menulis proposal itu belum memahami bagaimana cara menulis sebuah pendahuluan atau secara metodologis ya. Jadi metodologisnya masih perlu diperbaiki kembali. Nah, untuk khusus yang di PTK ini pada umumnya dan juga di saya biasanya dapatkan, tapi itu tidak seharusnya ya. Kadang ada yang kita tulis di antara A sampai F ini ya. Tetapi pada umumnya agar kita lebih lebih rinci, khususnya kita yang misalnya di sarjana, Anda masih dalam proses pembelajaran, sebaiknya dirincikan. Tetapi kalau Anda sudah peneliti yang advance, sudah expert, itu tidak perlu terlalu detail seperti ini ya. Bisa di pendahuluan langsung saja semuanya. Pendahuluan nanti digabung semua. Jadi ini include semua ya. Jadi A sampai F itu bisa include semua kalau Anda sudah menjadi seorang peneliti yang hebat ya. Tetapi karena ini adalah sebuah proposal dalam penelitian yang Anda lakukan, misalnya dalam skripsi untuk melakukan sebuah PTK dalam proses pembelajaran, jadi Anda perlu merincikannya agar dapat memetakannya. Nah, yang akan kita uraikan di sini adalah, atau pada umumnya di dalam pendahuluan untuk PTK, yang pertama itu ada latar belakang. Kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada batasan masalah, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, oke, dan lebih jelasnya kita akan jelaskan secara rinci pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat pada latar belakangnya pada poin A. Pada umumnya yang akan kita gunakan adalah latar belakang. Nah, apa sih sebenarnya latar belakang itu ya? Jadi latar belakang itu adalah justifikasi ilmiah disusunnya sebuah penelitian. Jadi latar belakang itu kita menguraikan sesuatu yang kadang kita temukan itu semacam pengalaman, tapi kita sudah bisa menuliskan secara ilmiah ya. Jadi hal-hal yang berupa masalah nantinya itu diuraikan secara ilmiah, secara teoritis, dan juga ada sumber ya. Jadi sesuatu dikatakan sebuah ilmiah apabila Anda menuliskan sebuah sumber dan jelas. Beda dengan kalau Anda melihat di koran dan lain-lainnya, itu kan terkadang tidak dituliskan di situ sumber ya, misalnya body note atau footnote-nya. Itu artinya kan itu bukan karya ilmiah. Itu mungkin bisa jadi sebuah opini ya. Jadi
latar belakang di sini Anda harus berdasarkan pada sebuah yang sifatnya ilmiah. Jadi diuraikan secara ilmiah, artinya Anda tentu ada sumber yang jelas. Ini diambil dari mana? Data ini diambil dari mana? Nah, untuk menulis itu, apa saja yang perlu ditulis dalam latar belakang? Nah, di sini saya sudah berikan gambaran bahwa secara umum masalah yang akan diteliti ya. Jadi Anda bisa menggambarkan secara umum masalah yang akan diteliti ya. Menggambarkan secara umum itu bukan berarti Anda menuliskan tentang definisi pendidikan, definisi pembelajaran, menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan pendidikan. Itu bukan maksud yang diminta di dalam latar belakang. Tetapi gambaran umum yang dimaksud di dalam menulis latar belakang itu adalah gambaran secara umum masalah yang Anda akan teliti ya. Jadi apa yang akan Anda teliti itu yang diuraikan secara umum, masalahnya seperti apa. Jadi itu ditulis tentu berasal dari atau diperoleh dari beberapa sumber ya. Nah, Anda bisa tahunya dari mana? Yang pertama bisa didapat dari penelitian sebelumnya yang sifatnya relevan, kemudian bisa informasi dari media ya kan. Media sekarang rata-rata membuat informasi yang banyak ya, bisa Anda sumber ya. Sumber dari manapun itu media yang sifatnya online atau dari TV dan lain itu kan sudah masuk semua ya. Kemudian bisa juga dari pengalaman atau observasi yang Anda lakukan. Nah, tentunya apa yang Anda lakukan, sumbernya dari mana, dari media atau observasi, Anda bisa tuliskan juga di dalam sumber. Jadi nanti untuk menulis sumber dan lainnya itu agar lebih mudah, itu bisa dibantu dengan menggunakan bantuan seperti pakai Zotero atau Mendeley. Itu lebih akurat dan lebih jelas, dan Anda tidak salah-salah lagi dalam merincikannya karena akan tersusun secara otomatis oleh sistem yang ada di dalam Zotero dan Mendeley. Nah, ini yang banyak juga kadang menjadi sebuah salah kaprah ya dari beberapa mahasiswa yang sudah saya bimbing ya. Nah, kalau saya katakan kamu perlu menguraikan penelitian terdahulu, itu kebanyakan langsung mengambil secara dia copy paste dari beberapa penelitian terdahulu kemudian ditempelkan di latar belakang. Itu keliru ya. Jadi yang diambil dari penelitian terdahulu itu penelitian yang relevan dan diuraikan masalah atau temuan sebelumnya, sehingga yang dihindari itu jangan sampai Anda mengulang penelitian yang sama. Nah, oleh karena itu Anda perlu menulis sebuah perbedaannya nanti. Jadi apabila penelitian yang akan kita lakukan atau Anda akan lakukan sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, atau Anda sudah pernah melakukan penelitian kedua kalinya, maka perlu diuraikan perbedaannya. Jadi misalnya yang dahulu ini arahnya ke sini, sedangkan penelitian ini arahnya ke sini, sehingga bisa dibedakan dan tidak mengulang penelitian-penelitian sebelumnya. Kenapa juga perlu diuraikan penelitian sebelumnya? Karena kita ini sekarang kita hadir di saat sains sudah berjalan panjang atau orang sudah melakukan penelitian yang panjang. Jadi kemungkinan besar ada beberapa yang orang sudah lakukan sebelumnya itu bisa jadi kita lakukan. Tetapi perlu juga kita membedakannya agar bisa tahu ini sebelumnya, sehingga Anda mencari tahu dan nanti bisa menjadikan sebuah perbandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, tentunya dalam menguraikan penelitian sebelumnya itu ya juga harus bisa disinkronkan ya dengan masalah, susun dengan rapi, membuat misalnya di dalam gambaran secara umum dari penelitian yang Anda lakukan itu, gambaran secara umumnya misalnya masalahnya seperti apa dalam, dan gambaran secara umum ini lebih bagusnya atau pada umumnya
kita baca di beberapa artikel yang bagus itu, proposal yang bagus itu ditulis di bagian awal. Jadi ditulis di bagian awal pada latar belakang dan harus sifatnya noveltis ya, atau menarik ya. Jadi kalau orang sudah membaca, oh ini masalahnya ini, orang langsung tertarik ketika membaca pada paragraf pertama. Nanti disambung dengan masalah-masalah selanjutnya di paragraf kedua, kemudian paragraf ketiga, kemudian paragraf yang masalah yang Anda tulis di paragraf 1, 2, 3 bisa disupport dengan masalah penelitian-penelitian sebelumnya. Oh ini loh buktinya, ini dasarnya, ini sebelumnya begini. Jadi data-data masalah tersebut bisanya disamakan. Oh ini pernah dilakukan penelitian yang ini, tapi bisa beda lokasi, atau satu lokasi tapi dia sasarannya begini. Jadi pada dasarnya harus bisa dibedakan. Nah, juga yang terpenting adalah Anda harus menguraikan urgensi dari atau keutamaan dari penelitian Anda. Nah, mengapa penelitian ini penting dilakukan? Nah, pada dasarnya saya biasa melihat proposal itu biasanya PTK, skripsi mahasiswa. Kenapa kok di akhir paragraf di latar belakang kenapa menulis kembali judul ya? Itu sebenarnya salah kaprah di situ. Bukan menulis kembali judul, tetapi judul kan sudah ada di atas. Jadi yang ditulis di situ bisa dibuat dalam bentuk 2, 1 atau lebih padat ya, atau 3 paragraf, lebih menarik kalau bisa diuraikan kenapa penelitian itu penting dilakukan. Sehingga orang semakin penasaran untuk mengetahui, oh ini proposalnya menarik untuk dilakukan ya. Maka kalau seumpama Anda sebuah penelitian hibah, maka pasti penelitian Anda bisa di ACC untuk mendapatkan biaya. Nah, itu yang saya pernah alami ketika melakukan mengajukan proposal yang dibiayai. Nah, selanjutnya untuk menulis identifikasi masalah, kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, yang ditulis di identifikasi masalah itu sebenarnya Anda tinggal menulis kembali masalah-masalah apa yang Anda sudah uraikan pada latar belakang di atas tadi ya, di sebelumnya ya. Nah, Anda tinggal merincikan ya, atau memetakan atau mengidentifikasi ya masalah yang sudah kita uraikan di latar belakang. Jadi Anda bisa menemukan banyak masalah ya, misalnya di sekolah kan. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di sekolah itu kan biasanya banyak atau ya diuraikanlah beberapa yang kadang tentang masalah di siswa, masalah pembelajaran, atau masalah di guru, atau bagaimana penerapan metodenya, itu bisa Anda rincikan di sini. Jadi identifikasi masalah itu menyesuaikan dengan seberapa banyak masalah yang Anda uraikan pada latar belakang. Sehingga kemudian ini juga disusun dalam bentuk poin-poin ya, per poin ya, agar bisa dirincikan ya. Jadi identifikasi masalah juga memang beberapa skripsi atau misalnya PTK atau dan lain-lainnya itu tidak ditulis, tapi kebanyakan pada umumnya PTK dituliskan identifikasi masalahnya. Juga memang tergantung dari gaya selingkung kampus yang mengharuskannya gimana. Oke, kemudian yang kedua, selanjutnya yang ketiga ya, ada batasan masalah atau fokus penelitian. Jadi batasan masalah itu sama saja dengan fokus penelitian ya. Jadi Anda tadi sudah punya banyak masalah ya yang sudah diidentifikasi. Nah, kemudian di sini Anda memilih di antara beberapa masalah yang sudah diidentifikasi untuk dijadikan sebagai fokus penelitian. Nah, apa itu? Nah, juga Anda harus sesuaikan dengan memang tujuan dari yang Anda capai ya. Jadi ada nanti tujuan khusus ya di dalam penelitian ini. Nanti tujuan khusus itu sebenarnya Anda sudah uraikan tadi di latar belakang ya. Nanti di situ sudah, oh ini orang sudah baca latar belakang, oh ini orangnya ini mau arahnya ke sini. Itu sebenarnya sudah jelas di situ. Nah, di sini kita perlu membatasi penelitian kita agar bisa konsisten. Jadi
mengapa sebenarnya perlu pembatasan ini atau fokus penelitian ini agar kita konsisten ya. Karena bisa jadi masalah-masalah yang lain atau jadi ini variabel ya, atau bisa jadi variabel pengganggu ya dalam penelitian yang akan kita lakukan. Tadinya di penelitiannya ingin meneliti ini, tapi dia menemukan yang lain yang beda dengan itu, maka dia mau pindah. Makanya nanti rumusan masalahnya tidak bisa terjawab. Makanya harus fokus. Jadi apa yang Anda sudah fokuskan untuk dikaji itu yang Anda harus dalami dan bisa mencari tahu, mendapatkan titik jenuh dan bisa nanti mendapatkan hasil yang bisa menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian Anda. Nah, Anda bisa lihat di sini menjadi rumusan masalahnya ya di slide selanjutnya. Nah, di sini tadi karena Anda kan sudah menguraikan tadi sebelumnya ya, sudah ada batasan masalah atau fokus penelitiannya ya. Maka karena sudah punya, maka Anda harus merumuskannya dalam bentuk sebuah pertanyaan ya. Atau pada umumnya sebenarnya kalau secara internasional kan rumusan masalah kan Indonesia. Kalau di beberapa di luar negara itu kan mereka mengatakan pertanyaan penelitian. Tapi yang kita kenal di Indonesia adalah rumusan masalah. Nah, sebenarnya itu sama saja ya. Nah, rumusan masalah itu dibuat berdasarkan fokus batasan masalah yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Jadi ada tadi fokus masalah, batasan masalah itu sebenarnya berangkat dari situ ya. Nah, rumusan masalah harus dibuat secara rasional karena harus terjawab ya. Dan apabila tidak terjawab, maka penelitian belum selesai ya. Jadi makanya rumusan masalah itu jangan yang tidak masuk akal ya. Pokoknya harus masuk akal dan itu bisa dijawab ya. Nanti kalau seumpama rumusan masalah Anda yang mungkin meneliti tentang ada setan atau di balik di atas pohon kan, setan yang membuat pohon itu sehingga tumbang ya. Itu kan pertanyaannya, apakah betul setan itu yang membuat pohon itu bisa tumbang ya? Nah, itu kan agak rumit ya. Jadi Anda bisa meneliti seumur hidup, Anda tidak akan bisa menemukan itu karena itu tidak rasional gitu. Hal-hal yang bisa diteliti atau dirumuskan atau perlu dijawab itu hal yang sifatnya rasional ya. Jadi harus memang berdasarkan pada fakta ya. Jadi ya fakta tentunya kan Anda sudah menguraikan fakta tadi di latar belakang di atas. Jadi itu berdasarkan pada hal-hal tadi ya. Nah, kita bisa lihat di selanjutnya bahwa rumusan masalah ini memang akan lebih jelas nantinya ketika Anda betul-betul memahami ya. Jadi terlebih dahulu Anda betul-betul memahami apa yang sebenarnya yang Anda teliti ya. Jadi kalau Anda masih ngambang ya, jadi karena kuncinya sebenarnya di latar belakang tadi di atas ya. Jadi sebenarnya kalau seumpama apa yang Anda rumuskan di latar belakang tadi Anda tidak pahami dan misalnya masih kurang jelas di situ dan Anda tidak bisa merincikan sebenarnya masalah utama Anda yang diteliti tidak tahu, maka tentunya di dalam perumusan masalah ini pasti akan rumit. Jadi kadang merumuskan masalah mungkin bisa nyontek dari skripsi temannya sebelumnya, pasti itu malah bermasalah. Nah, oleh karena itu memang betul-betul Anda harus bisa memahami sebenarnya apa sebenarnya masalah di dalam penelitian Anda. Baru kemudian Anda bisa merumuskannya ke dalam sebuah pertanyaan. Nah, berapa banyak sebenarnya rumusan masalah yang Anda buat? Biasanya pada umumnya tergantung dari apa yang Anda mau jawab tadi. Nah, misalnya satu bisa saja, tetapi itu sudah bisa nanti terjawab dan sesuai dengan apa yang dicari di dalam penelitian. Nah, selanjutnya kita lihat pada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sebenarnya adalah sebuah ini pada umumnya adalah
untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Jadi tentunya Anda membuat di dalam penelitian ini Anda memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah tadi ya. Kemudian tujuan penelitian harus sinkron dengan rumusan masalah ya, pertanyaan penelitian. Nah, ini sudah secara umum ya. Jadi kalau memang rumusan masalahnya berbicara tentang ingin ingin mencari tahu bagaimana cara menebang pohon, apakah pohon itu bisa ditebang dengan menggunakan parang? Tentunya tujuannya untuk mengetahui apakah pohon itu tersebut bisa ditebang dengan parang, bukan ditebang dengan menggunakan cangkul. Nanti tidak nyambung ya. Jadi pertanyaannya arahnya ke pakai parang, kemudian tujuannya ingin mengetahui dengan menggunakan cangkul, maka nanti tidak nyambung. Jadi harus sinkron antara rumusan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, tentunya sebenarnya harus sinkron semua ya, mulai dari latar belakang, mulai dari identifikasi masalah, kemudian ada batasan masalah atau fokus penelitian, ada rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, itu harus semuanya sinkron di antara beberapa sub-sub yang ini ya. Karena jangan sampai yang satu berbicara yang ini, yang satunya berbicara yang lain. Ini yang banyak sekali saya temukan ketika memeriksa proposal penelitian skripsi. Ada yang tidak nyambung. Kenapa? Karena ya itu tadi, landasannya itu adalah pragmatis, adalah copy paste dari skripsi-skripsi. Ujung-ujungnya di rumusan di latar belakangnya berbicara tentang orang menebang pohon dengan menggunakan parang, kemudian nanti di rumusan masalahnya berbicara tentang orang menebang pohon menggunakan cangkul. Jadi tidak nyambung. Jadi ini yang kadang membuat susah proposal itu untuk dilakukan sebuah penelitian, dan kadang tidak di ACC. Sebenarnya yang terakhir di bab 4 ini, di bab 1 ini tentang pendahuluan. Nah, tentunya pada umumnya adalah manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian sebenarnya juga harus sesuai dengan apa yang Anda lakukan ya. Jadi nanti bisa berupa praktis, ada juga bisa berupa teoritis. Kalau praktis, misalnya kalau di dalam PTK nanti hasil penelitiannya itu misalnya dengan menggunakan inovatif kontemporer, metode pembelajaran inovatif kontemporer, tentunya nanti metode inovatif kontemporer itu bisa diterapkan di sekolah dan lain-lainnya. Kalau didasarkan pada tentunya berdasarkan pada hasilnya ya. Kalau PTK mungkin berguna di SMA di SMA 1, tentu nanti di SMA 1 bisa digunakan oleh guru karena bisa tepat untuk diterapkan misalnya pada mata pelajaran pendidikan di masyarakat multikultural. Nah, itu kalau secara praktis ya, atau praktek yang bisa dilakukan. Kemudian secara teoritis, ini pada umumnya nanti bisa masuk kepada menjadi penelitian-penelitian membantu untuk peneliti selanjutnya, atau teoritisnya bisa di dalam pengembangan pembelajaran sosiologi, atau dukungan di dalam materi-materi belajar dan pembelajaran ya, atau biasanya kita kenal dengan strategi pembelajaran sosiologi. Bisa diterapkan metode apa yang tepat, metode inovatif kontemporer ini bisa dijelaskan. Jadi sumbangannya maksudnya secara teoritis. Nah, untuk di bab 1 ini memang pada dasarnya Anda harus menguraikan berdasarkan pada fakta yang real ya. Jadi kuncinya bahwa dasarnya atau kuncinya Anda harus perlu banyak membaca penelitian-penelitian sebelumnya, dan juga harus punya informasi sebelumnya sejauh mana misalnya menggunakan tadi metode inovatif kontemporer, metode pembelajaran tersebut harus memang membaca beberapa penelitian-penelitian yang menggunakan itu, agar Anda tidak mengulang penelitian sebelumnya. Saya kira untuk metode pembelajaran PTK
atau metode penelitian PTK untuk pada seri keempat ini saya kira cukup sampai di sini, dan Anda bisa mengembangkannya melalui beberapa referensi dan juga bisa diterapkan nanti pada saat melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk selanjutnya, di seri video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis tinjauan pustaka, kajian pustaka. Oke, sekian.